Assalamualaikum, Laskar Karir Bres dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Karir, hari ini ada 5 pertanyaan yang sudah kita pilih yang akan kita jawab dan kita bahas satu persatu. Apa saja itu? Ada yang bertanya, bila obat cacing diberikan 15 hari terus menerus, apakah ada efek samping? Yang kedua, Pak, saran bagaimana cara nangani sapi demam yang sedang bunting? Yang ketiga, apakah sapi bunting bisa diberi jamu? Yang keempat, apakah sapi bunting boleh diberi comboran dedak dan konsentrat? Dan yang terakhir, yang kelima adalah apakah sapi bunting bisa diberi polar? Laskar Karir Bres dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, saya minta tolong please like, subscribe, dan nanti jika ada pertanyaan silakan tulis komentar di kolom komentar. Siap? Kita lanjutkan pembahasan satu persatu. Dimanapun Anda berada, kita lanjutkan satu persatu. Pertanyaan yang pertama dari Huda saja. Mas Huda bertanya, bila obat cacing diberikan 15 hari terus menerus, apakah ada efek samping? Ada efek samping, bos. Efek sampingnya adalah diare, atau bahkan mungkin bila pedet kita terlalu kurus atau sapi kita terlalu kurus, dihajar obat cacing dalam waktu 15 hari terus menerus, ya kelenger, Pak Bos. Jadi pernah ada satu kasus dikasih 3 hari berturut-turut, ternyata hasilnya adalah geblak sapinya, jadi tidak kuat. Meskipun obat cacing itu aman, range overdosis obat ini bisa sampai 10 kali. Jadi selama kita tidak memberikan 10 kali dosis yang dianjurkan itu sapi masih kuat. Tetapi kita pernah ada kasus di lapangan, seekor pedet diberikan obat cacing yang 3 hari terus menerus, itu ternyata ngelentreng atau dia mendem dia. Jadi saran saya, obat cacing jangan diberikan 15 hari terus menerus. Ngapain? Sekarang diberikan, 2 minggu lagi diberikan. Oke, ini untuk mengobati semuanya ya. Lalu setiap 2 atau 3 bulan sekali. Semakin sering sapinya jenengan makan rumput yang di rawa-rawa, yang di sawah, yang di saluran air, jerami, maka kemungkinan infeksi dari cacing hati atau Fasciola hepatica itu akan semakin besar, Laskar Karir. Maka jika sapinya jenengan lebih cenderung makan rumput pendek, rumput galengan, rumput sawah, rumput irigasi, jerami, maka pemberian obat cacing untuk pengendalian bisa jenengan berikan setiap 2 bulan sekali. Siap, sakniko. Lalu kandungannya apa yang bisa diberikan? Yang paling gampang bisa dirantel, bisa albendazole. Kalau yang dijual di toko-toko apa saja? Ada albenol, ada wormzole, ada vermo, ada flukisid, dan ada yang lain-lain. Ada kalbazen dan masih banyak yang lainnya. Laskar Karir, siap. Jadi saran saya, jenengan hitung 1 bolus obat cacing itu untuk berapa kilo disesuaikan. Jadi jangan kurang juga jangan berlebihan. Siap? Mas Huda saja, semoga bisa menjawab ke pertanyaannya ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Sigit Purwanto bertanya, saran Pak, kalau sapi bunting kena demam itu bagaimana penanganannya? Mohon solusi, salam dari Cilacap. Begini Pak Bos, sapi demam, indikasi demam adalah ketika diukur suhu menggunakan termometer di rektal atau di rektum atau di anus, maka suhu sapi menunjukkan di atas 39,8 derajat Celcius. Jika menunjukkan 40 derajat Celcius, jika menunjukkan 41 derajat Celcius, maka ini yang dikatakan demam.
Gejala demam itu bervariasi. Jadi demam itu bukan merupakan sebuah diagnosa. Demam itu adalah sebuah gejala. Ya. Jadi misalkan pada bovine ephemeral fever ya, BEF, misalkan demam tinggi, dingklan, congornya kering, brebes, gredeg. Nah, demam ini adalah satu rangkaian gejala dari gejala yang lainnya. Jadi ketika jenengan tanya bagaimana cara menangani sapi bunting, nah ya bagaimana cara sapi bunting yang demamnya apa dulu? Tetapi Mas Sigit Purwanto, tindakan suportif yang bisa jenengan lakukan selain nanti tindakan dokter adalah jenengan bisa menjaga kebersihan kandang. Jangan sampai kandang ini bau pesing, bau feses, bau urin. Kenapa? Aroma amonia yang tinggi, aroma pesing yang nyegrak banget, ini akan menyebabkan demam semakin tinggi, semakin tidak mau makan, semakin pilek. Oke? Jadi bersihkan kandang. Yang kedua, jika sapinya jenengan keluhannya terlalu rapat, bisa jenengan kendorkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat dia lebih nyaman agar tidak kesakitan ketika makan. Oke? Yang ketiga, bila sapinya jenengan masih mau minum, tindakan yang bisa jenengan berikan adalah memberikan minum air gula plus garam. Gula ini tujuannya untuk mengembalikan atau menjaga glukosa ya, sedangkan garam untuk merangsang supaya dia mau minum, dan percampuran antara ini sama dengan semacam oralit, kita bisa melakukan rehidrasi. Jadi manfaat dari pemberian air minum gula plus garam ini adalah rehidrasi supaya dia tidak kekurangan cairan ya. Yang kedua, menjaga kondisi tubuh agar tetap segar. Yang ketiga, agar gula darah tetap terjaga sehingga dia tidak terjadi ketosis, tidak terjadi depro. Oke. Yang keempat, jenengan tetap harus memastikan bahwa sapinya jenengan ini gayem. Dengan cara apa? Dengan cara menyuap daun muda, rumput muda, rumput yang lebih gampang dikunyah, atau mengoleskan garam supaya tetap dia mengunyah. Tujuannya apa? Supaya sapi demam yang macet makan ini tidak terjadi yang namanya kembung. Oke. Yang kelima, jenengan bisa mengevaluasi apakah selama demam ini dia makan karbohidrat dan protein yang tinggi, misalkan dari bungkil, telo, misalkan dari dedak, misalkan dari polar. Sementara bukan nggak boleh, sementara di stop dulu. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi perubahan asam basa di dalam lambung dalam posisi tidak sehat, sehingga jika terjadi ketidakseimbangan bisa terjadi kembung atau bisa terjadi asidosis. Kalau terjadi asidosis, sapinya deprok. Ya, seperti itu gampangannya. Jadi bersihkan kandang, kendorkan tali, ya, berikan air gula, pastikan tetap menggayemi dengan cara menyuap. Terus jangan diberikan makanan selain hijauan dulu lah, ngarit. Oke, itu. Terus jenengan bisa, kalau memang ada padang hawa, ada halaman, kan sapinya bisa keluar, bisa jenengan keluarkan supaya dia bisa berjemur di pagi hari, untuk supaya dapat oksigen agar bisa lebih cepat pulih. Dan ya, kita lanjutkan sekarang. Pertanyaan yang ketiga, Jihan BLT, apakah sapi bunting bisa diberi jamu? Nah, Mas Jihan, jamunya jamu apa dulu? Kalau jamu ini memang diperjualbelikan di toko, lalu di situ memang sudah izin Deptannya sudah ada izin dari Badan Sertifikat Obat Hewan juga ada, artinya obat ini legal dan memang indikasinya untuk sapi bunting itu aman, bukan merupakan sebuah kontraindikasi, maka boleh diberikan. Tetapi jika obat ini racian sendiri, belum ada izin Deptan, tanpa mengurangi rasa hormat buat yang memproduksi, ya lebih baik jangan, karena belum ada uji yang menyatakan bahwa si jamu ini aman. Sak menika Pak Bos. Tapi ketika
obat jamunya ini memang sudah diproduksi massal, sudah legal, sudah resmi dan bisa diperjualbelikan secara bebas, itu memiliki izin, ya silakan digunakan, tidak apa-apa. Jadi tinggal jamu tersebut merupakan indikasi memang untuk sapi bunting atau justru kontraindikasi, karena kita tahu ada empon-empon atau ada beberapa unsur dari jamu yang ketika diberikan kepada sapi bunting yang menyebabkan keguguran. Siap. Yang keempat, budi-budi. Apakah sapi bunting bisa diberi comboran dedak dan konsentrat? Siap. Gampangannya seperti inilah sekarang. Hijauan itu adalah makanan pokok seekor sapi yang digunakan untuk kebutuhan dasar dan sebenarnya itu sudah baik. Siap. Tetapi dedak dan konsentrat ini adalah makanan yang sudah diracik dengan serat kasar, protein, karbohidrat, dan berbagai macam mineral yang ketika diberikan pada sapi bunting juga boleh. Yang menjadi tidak boleh adalah pemberian dedak dan konsentrat secara berlebihan yang bisa menyebabkan kembung dan bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan. Jika jenengan bisa memastikan bahwa porsi dedak dan comboran ini itu tidak menyebabkan kegemukan dan tidak menyebabkan gemuk, maka pemberian dedak ini memang disarankan. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan pertumbuhan si fetus atau si bayi dan pertumbuhan air susu. Jadi pertanyaan dari Mas Budi, apakah sapi bunting bisa diberi comboran? Yo bisa, selama tidak menyebabkan kembung atau kebanyakan dan menyebabkan obesitas lah sekali-kali. Siap, kita lanjutkan. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Jihan Al-Fauzi. Apakah sapi bunting bisa diberi polar? Boleh, jawabannya sama dengan pertanyaan yang keempat tadi. Polar itu melengkapi nutrisi yang tidak ada di hijauan. Polar, dedak, konsentrat, dan lain-lain ya, itu merupakan komponen pelengkap dari makanan hijauan. Ketika dulu belum diproduksi makanan ini, maka makanannya masih full rumput. Tetapi zaman semakin canggih, maka kita produsen membuat bagaimana pemberian makan ini semakin gampang. Dibuatlah berbagai macam konsentrat, salah satunya adalah polar. Jadi boleh diberikan dengan catatan yang sama, tidak terlalu banyak yang menyebabkan asidosis dan kembung, dan yang kedua tidak menyebabkan obesitas. Poinnya adalah ketika sapi yang jenengan body condition score-nya itu kurang dari 2,5 dalam kondisi bunting, maka jenengan wajib menghajar menggunakan polar. Siap. Sekianlah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Saya mohon dukungan dengan please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu share video ini agar channel Sahabat Sawat TV semakin berkembang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.